Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From Season 3 episode pertama. Sebagai pengingat, di akhir season ketiga kita memiliki 3 kejadian berbeda. Yang pertama adalah Tabitha yang didorong bocil dari mercusuar dan tersadar di sebuah rumah sakit di dunia nyata. Sementara Jed menemukan banyak anak di gua dan simbol aneh yang selalu ia lihat. Sementara Boyd berhasil menyelamatkan Randall, Julie, dan Mariel yang tak sadarkan diri dengan menghancurkan mainan pemutar musik. Apa yang akan terjadi di season ketiga? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode pertama, kita akan berada di rumah sakit tempat Tabitha dirawat. Dokter memberitahu kalau Tabitha ditemukan 3 hari yang lalu di jalur pendakian tak jauh di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Tabitha ditemukan tanpa kartu identitas sehingga dokter tidak tahu harus menghubungi siapa. Sesuai prosedur, pasien yang tidak diketahui identitasnya maka harus dilaporkan ke polisi. Saat Tabitha sendirian, ia mengganti pakaiannya kemudian menyelinap pergi. Walau tubuhnya terluka, namun Tabitha masih bisa berjalan. Tabitha berjalan menyusuri kota, namun walau sepertinya ia sudah kembali, namun ia masih bisa melihat bocil berpakaian putih yang memperhatikannya. Tabitha mengejarnya dan hampir tertabrak, namun saat mendekat, bocil itu menghilang. Tabitha tak menyerah dan terus mencari hingga sampai di sebuah toko, namun bocil yang ia temukan adalah anak yang berbeda. Tabitha melanjutkan menyusuri kota. Di sana ia meminjam ponsel seseorang untuk menelepon ibunya. Tabitha memberitahu ibunya kalau ia dan keluarganya baik-baik saja agar ibunya tidak khawatir. Ibu Tabitha mencarinya kemana-mana dengan bantuan polisi yang sepertinya Tabitha kembali tak jauh dari pertama ia terjebak. Bingung harus kemana, Tabitha pergi ke gereja dan berbicara dengan pendeta di bilik pengakuan dosa. Tabitha tidak bisa memberitahu keluarganya atau polisi tentang kenyataan ini karena mereka akan menganggapnya gila. Namun saat di sana, pendeta bertanya tentang kotak makanan yang Victor berikan padanya. Tabitha memberitahu kalau ia berasal dari tempat di mana monster muncul di malam hari dan tidak ada yang bisa pergi. Namun tentunya Tabitha tak berharap pendeta ini mengerti maksud perkataannya. Pendeta bertanya makanan apa yang Victor beri untuknya. Saat Tabitha memeriksanya, ia melihat tulisan yang berkata jika kotak makanan ini hilang, tolong kembalikan ke alamat rumah Victor yang ternyata tak jauh dari sini. Tabitha pergi ke rumah Victor dan menemukannya. Ia bertemu dengan ayah Victor yang awalnya berpikir kalau Tabitha adalah gelandangan. Namun setelah melihat kotak makanan Victor, ia mengenali kotak makanan itu sebagai milik Victor. Kini kita kembali ke Fromville. Kita akan melihat Boyd dengan tangan yang terluka karena di season kedua ia mencoba menyelamatkan Randall, Julie, dan Mariel namun seseorang menembaknya. Ia mengobati lukanya sendiri karena Christy sedang merawat Mariel. Di season ketiga, masih di pekan yang sama seperti di season kedua. Di kantornya, Boyd melihat hantu Bapak Katri dan Boyd sudah tidak menganggap ini aneh lagi dan malah senang karena setidaknya ia tidak kesepian. Kini kondisi desa sedang sangat buruk karena mereka kekurangan makanan, takut tidur ditambah cuaca mulai dingin. Boyd memberitahu saat ia di bangunan sebelumnya, ia melihat istrinya membujuknya untuk menyerah namun apapun itu, Boyd tahu kalau itu bukan istrinya. Sehingga Boyd bertanya apa sebenarnya Bapak Katri ini. Bapak Katri menjawab kalau itu adalah pertanyaan yang tidak boleh ia jawab. I'm afraid I can't answer that for you, Boyd. Di saat yang sama, Boyd mendengar teriakan Ethan dan Ibu Kenny. Ibu Kenny menarik Ethan karena mereka tidak tahu kalau Tabitha telah pulang sehingga Ethan sering kabur untuk mencari Tabitha. Jim dan Julie sangat khawatir karena Ethan sering menghilang 3 hari terakhir ini. Sementara Julie yang telah tersadar entah kenapa ia tidak ingin membicarakan apa yang ia alami saat ia tak sadarkan diri atau mungkin kesurupan. Kemudian Jim menyiapkan kebutuhannya karena ia ingin pergi ke hutan untuk mencari Tabitha namun Boyd melarangnya. Jim melawan dengan jawaban kalau Ethan dan Julie membutuhkan ibu mereka namun Boyd masih melarangnya. Boyd dan Sarah pernah mencoba ke hutan di malam hari dan tendanya terseret hingga sampai di pohon yang dipenuhi laba-laba. Namun Jim membantah karena walau begitu Boyd dan Sarah masih bisa kembali hidup-hidup. Namun dari sudut pandang Boyd, Tabitha yang sudah di hutan selama 3 hari sehingga kemungkinan ia masih hidup sangatlah kecil namun Jim menolak untuk menyerah. Di saat yang sama, Kenny bergabung dengan mereka.
Jika Jim bersikeras untuk pergi, Boyd memberinya saran bagaimana bisa memasuki hutan dengan aman. Boyd menjelaskan saat ia dan Sarah ke hutan, mereka mendirikan tenda di dekat gua Boyd menemukan jimat sebelumnya. Namun setelah itu, tendanya terseret entah kemana hingga di tempat yang dipenuhi laba-laba. Dan tak jauh dari sana, Boyd dan Sarah menemukan mercusuar karena yang dicari Jim adalah mercusuar yang juga merupakan tujuan Tabitha ke hutan. Sehingga rencananya adalah untuk pergi ke gua jimat berada dan mendirikan tenda di sana. Setiap pagi, Jim harus mencari sarang laba-laba di sekitar sana dan jika tidak berhasil, ia harus kembali ke gua jimat. Ini adalah rencana yang masuk akal dan Jim menyetujuinya. Namun Kenny berkata kalau ia ingin ikut ke hutan bersama Jim. Boyd mengajak Kenny keluar untuk berbicara karena ia tidak suka Kenny ke hutan. Kenny menjelaskan kalau ia tidak bisa membiarkan Jim pergi sendirian ke hutan. I know what it's like to lose a parent here, and I'm not going to watch Julie and Ethan lose both their parents in the same week. Ia tidak ingin Julie dan Ethan kehilangan kedua orang tuanya di pekan yang sama. Kenny baru saja merasakan kehilangan ayahnya sehingga ia tidak ingin Ethan dan Julie merasakan hal yang sama. Di saat yang sama, mereka melihat sesuatu terlempar dari bar. Boyd dan Kenny memeriksanya dan ia melihat Jed yang gila karena ia terus mencari petunjuk dari simbol yang sering ia lihat. Jendela bar rusak sehingga perlu diperbaiki sebelum bisa ditinggali sehingga Boyd membawa Jed ke kantor sheriff. Sementara itu di rumah koloni, Fatima yang hamil sering merasa mual dan muntah yang merupakan gejala wajar saat hamil. Sementara Donna mengajak Alice untuk memanen tanaman mereka karena sebagian besar tanaman mereka mati saat badai di akhir season pertama. Di tempat lain, Kenny dan Jim sudah siap untuk pergi ke hutan berdua. Di saat yang sama, Alice memanggil Boyd untuk menunjukkan sesuatu. Yang Boyd lihat adalah semua tanaman yang ditanam di rumah koloni membusuk padahal selama ini hal ini tidak pernah terjadi. Hal ini membuat krisis makanan terjadi dan orang-orang menyerbu makanan di rumah ibu Kenny karena ia bekerja di restoran. Sementara itu, Randall membawa seekor kambing dari peternakan dan Ethan melarangnya karena kambing ini adalah kambing kesayangannya. Victor mencoba menghentikannya sehingga Victor mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Randall. Namun untungnya Boyd ada di sana tepat waktu dan berhasil menenangkan Victor dan menyerahkan pistolnya. Boyd juga memaksa Randall untuk tidak membawa kambing ini. Di peternakan ini ada kambing, sapi, dan ayam. Hewan-hewan ini menghasilkan susu dan telur sehingga jika mereka memakan dagingnya justru akan membuat mereka semakin cepat kehabisan makanan. People don't have any fucking idea. Randall menyerah namun ia berkata kalau orang-orang tidak tahu apa yang mereka alami. Sementara itu, Jim berterima kasih pada Kenny karena bersedia menemaninya karena apa yang mereka lakukan berbahaya. Namun tak lama kemudian mereka menemukan sebuah patung menakutkan yang sepertinya terbuat dari tengkorak manusia. Patung mengerikan ini tak hanya ada satu dan tak jauh dari sana juga ada beberapa rumah. Bangunan ini cukup kokoh dan Jim menyarankan untuk menggunakan rumah ini sebagai base camp mereka daripada gua jimat yang dikatakan Boyd sebelumnya. Kenny berpikir sebaiknya mereka mengikuti rencana awal karena Boyd tidak pernah mengatakan tempat ini yang artinya tempat ini belum pernah ditemukan. Namun karena hari mulai gelap, Kenny setuju untuk bermalam di sini asal memastikan kalau di sekitar sini aman. Di tempat lain, Elgin sudah lama tidak tidur karena setiap tidur ia bermimpi seolah seseorang memperhatikannya namun saat terbangun ia tidak pernah mengingatnya. Is that her? Elgin melawan rasa kantuknya namun di sana Elgin dan Tilly melihat perempuan mengerikan yang basah mendekati Elgin. Elgin terbangun dan kebingungan dan inilah mimpi yang ia belakangan ini lihat namun ia tidak ingat saat ia terbangun. Sementara itu, Donna dan Boyd membicarakan masalah kekurangan makanannya. Boyd tidak setuju mereka menyembelih hewan karena dengan begitu mereka akan lebih cepat kehabisan makanan. Ibu Kenny menyarankan untuk menanam tanaman yang lebih kecil di tempat berbeda. Jika menggunakan cara ini, mereka tetap harus memotong hewan dan harus cukup hingga setidaknya 3 bulan. Di malam hari, Jim dan Kenny bermalam di rumah sebelumnya. Jim berpikir sebaiknya mereka memang melakukan rencana Boyd. Karena Boyd berkata kalau sarang laba-laba itu sangat banyak yang tidak mungkin terlewatkan. Sejauh ini mereka tidak menemukannya yang artinya sepertinya mereka salah jalur. Jim berpikir sebaiknya besok mereka mencari dataran tinggi agar bisa mencari lebih jelas.
Di tempat lain, selama ini monster tidak pernah menyerang hewan ternak sehingga orang-orang berpikir kalau mereka aman. Namun malam ini, para monster dengan sengaja membuka pintu kandang agar hewan-hewan ini melarikan diri. Sementara itu, Boyd sedang bersama Jed di kantor sheriff. Boyd bertanya apa yang Jed lakukan sebelumnya, namun Jed tidak bisa menjawabnya karena ia juga belum menemukan apa yang ia cari. What the? Tak lama kemudian, Boyd melihat sapi yang dilepaskan monster sebelumnya. Boyd dan Jed keluar untuk mengembalikan sapi ke kandang karena mereka adalah satu-satunya sumber makanan mereka. Victor dan Ibu Kenny juga melihatnya dan meminta Julie dan Ethan menunggu di rumah. Boyd memerintah mereka untuk membawa kambing ke dalam rumah. Randall yang tidur di bis juga terbangun karena teriakan mereka. Ia melihat ada monster yang mendekat sehingga ia memperingati mereka dengan menyalakan klakson bis. Sementara itu, Ethan melihat kambing kesayangannya di luar dan ingin menyelamatkannya. Hello. Go! Ethan, run! Go! Namun saat membuka pintu, yang ia lihat adalah monster, namun untungnya Julie berhasil menyelamatkannya. Saat keluar rumah, mereka bertemu Sarah dan mengajaknya bersembunyi. Mereka bisa melihat monster yang sebelumnya berbentuk nenek-nenek, namun sekarang menunjukkan wujud aslinya. Di tempat lain, Jed dan Boyd juga sedang dikepung karena ada monster di kandang. Salah satu monster menyayat leher sapi dengan mudah dan membunuhnya. Sementara itu, Randall melihat Julie, Sarah, dan Ethan yang berlari sehingga mengajak mereka untuk berlindung di bis. Di tempat lain, Boyd masih mencoba menyelamatkan satu-satunya sapi yang tersisa. Ibu Kenny membantu Boyd dengan berlindung di dalam lumbung. Namun di sana ternyata sudah ada monster yang menunggu dan menangkap Boyd dan Ibu Kenny. Boyd tidak dimakan atau dibunuh melainkan hanya diikat di tiang lumbung. Monster yang berbentuk seperti koboi berkata kalau ia memang tidak akan membunuh Boyd melainkan sesuatu yang lebih buruk. Yaitu mereka membunuh dan memakan Ibu Kenny di depan Boyd dan memaksanya untuk melihatnya. Dan dengan begitu episode pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Menurut Mimin, menilai dari eksekusi episode pertama, sepertinya season ini akan lebih horor daripada season pertama dan kedua. Sepertinya kita akan memiliki 3 permasalahan. Yang pertama adalah Kenny dan Jim di hutan, Tabitha di dunia nyata, dan di kota yang kekurangan makanan. Jadi untuk episode pertama, Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.